Nah, untuk pendataan Susenas itu dilakukan. Kali Kang. Jadi analoginya seperti orang medical check up kayak kita. Jadi Susenas ini alat medical check up. Kalau alat medical check up untuk melihat orang tekanan darah, kemudian nanti ada gula darah, atau nanti kolesterol. Nah, Susenas melihat Tabea Patua Riwaya, baku dapat dengan kita di podcast perdana Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Batata, bahas data dengan kita. Yeay. Dan untuk podcast perdana kali ini, yang pasti kita nyenak sendiri, masa kita mau cerita sendiri. Kita mau panggil dulu, kita perkenalkan kita petemang Abdul Aziz Makrus. Selamat datang Aziz. Terima kasih Kak Gita. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah. Ini emang hari ini cerah kan kebetulan kan. Saya jadi semangat gitu loh. Gugup Jangko? agak emang gugup. Iya, sama kita lagi gugup karena ini masih edisi perdana. Nah, untuk podcast perdana ini orang mau bahas tentang satu survei yang paling penting di BPS. Survei apakah itu? Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Tepuk tangan dulu. Oke nih Aziz, kita mau tanya. Kepada kong ini, Susenas ini kong disebut sebagai the mother of survey, atau kalau dalam bahasa lokal orang dia bilang survei Ajus. Ajus. Orang bilang pedang begitu dan. The mother of survey, survei Ajus kan? Survei emak-emak. Survei emak-emak. Jadi kalau tadi dibilang kayak kita ini ya, campur-campur bahasa ya, ada pakai bahasa Madura, bahasa Indonesia. Kalau dibilang mother of survey, ya. Tapi kalau dibilang survei paling penting, sebenarnya banyak survei yang penting juga di BPS kan. Tapi salah satunya Susenas. Nah ini Susenas ini ada di kepanjangan kayak kita. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah ini sebenarnya alat kayak kita, alat dari BPS, survei untuk mendapat informasi mengenai kondisi kesejahteraan di masyarakat, pendidikan, perumahan. Gitu. Karena nanti Susenas itu juga kalau kita dalami lagi ada dibagi dua, konsumsi dan yang core, modul core. Begitu dan. Kong kayak pada orang mesti jawab itu pertanyaan-pertanyaan di Susenas. Apa DP manfaat for orang sebagai masyarakat biasa? Kalau misalnya kita jadi responden, Kong pilih, boleh nggak kita mau batolak? Iya. Sebenarnya kalau survei yang dilakukan BPS kan sebenarnya bersifat sukarela kan kita. Responden juga boleh menolak sebenarnya, karena menolak hak responden kan. Cuma tetap orang itu melakukan pendekatan supaya responden itu mau diwawancara. Pendekatan ya? Pendekatan secara kekeluargaan. Walaupun memang secara aturan ada di Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97 ya, itu di situ disebutkan bahwa masyarakat itu wajib atau harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh petugas BPS ketika ditanyai mengenai statistik dasar gitu ya. Ada DP undang-undang juga. Ada, memang ada DP aturan, ada DP sanksi dan. Sanksi. Tetap ada DP sanksi dan kalau tidak menjawab Kang. Tapi tetap orang harus kekeluargaan. Kekeluargaan, kembali ke kekeluargaan. Nah, misalnya nanti kalau menolak karena waktunya nggak tepat, berarti bisa boleh janji baku atur dengan DP petugas. Oke. Nah ini kan berarti kalau pada begini, Moni sudah tanya-tanya segala macam sampai pertanyaan dari urusan teras sampai di urusan dapur, Moni semua tanya semua. Kong, itu kan sama data-data pribadi. Aman itu, Moni tidak mau bocor ke mana-mana. Tentu aja aman kayak kita. Jadi jangan khawatir kalau mengenai data, karena nanti yang orang tanyakan itu data-data yang bukan bersifat rahasia. Kalau nanti yang bersifat rahasia boleh tetap disimpan. Orang itu bertanya mengenai kondisi perumahan, bahan dari bangunannya gitu kan. Kemudian nanti pengeluaran rumah tangga buat beli apa. Gitu. Sampai itu kan tanya. Sampai itu. Tapi nanti kalau yang data rahasia misalnya ngoni ada budget pas apa, orangnya enggak tanya. Ngoni ada utang pas apa, orangnya enggak tanya. Ini berarti tanya belanja dalam rentang waktu tertentu berapa lama itu? Ada 1 minggu, 1 minggu terakhir, 1 bulan, 1 tahun terakhir. Iya Kang, supaya dapat tahu Kang. Nah, untuk Susenas itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi bulan Maret dan bulan September. Dan nanti untuk tahun ini khusus ya, karena nanti bulan Maret kita bertemu bulan Ramadan gitu. Jadi dilaksanakan pada bulan Februari. Nanti sampai tanggal 27 Februari. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di rumah gitu ya, bertemu dengan petugas Susenas untuk mendata Susenas ya dari BPS, silakan diterima karena mungkin akan sampai ada pendataan sampai tanggal 27 gitu. Gitu ya. Jadi tolong terima petugas dari kami.
Nah, kalau tadi kan kita tanya DP manfaat sebagai orang masyarakat biasa. Nah, kalau data Susenas DP manfaat for pemerintah yang apa? Kalau masyarakat itu kan selalu melihat ada nggak manfaat yang langsung gitu kan. Nah, kalau Susenas ini sebenarnya karena orang petugas sebagai memotret gitu ya, memotret kejadian yang dia ada di masyarakat. Itu nanti manfaatnya untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah kayak gitu. Oh, begitu. Jadi berdasarkan data itu pemerintah memutuskan ini. Oh iya betul sekali Kang. Jadi analoginya seperti orang medical check up kayak kita. Jadi Susenas ini alat medical check up. Kalau alat medical check up untuk melihat orang tekanan darah, kemudian nanti ada gula darah atau nanti kolesterol. Nah, Susenas melihat indikator-indikator seperti pendidikan, apakah angka molekul hurufnya sudah tinggi atau nanti ada usia sekolah yang ternyata nggak sekolah, atau nanti kelihatan pengeluarannya itu ternyata di masyarakat terlalu banyak untuk hal-hal yang seperti misalnya rokok gitu ya. Pokoknya intinya DP data jadi dasar for pemerintah untuk ambil keputusan dan kebijakan. Betul. Oh begitu. Nah, untuk mengumpulkan ini data-data ini berarti kan ada DP petugas toh? Ada. Nah, kok bagaimana orang mau tahu kalau itu memang betul-betul petugas dari BPS? Soalnya kan sekarang banyak sekali tuh tipu-tipu, pakai rapi, madam penipu semua. Bagaimana orang bisa membedakan dan kalau dia memang betul-betul petugas dari BPS? Jadi kalau orang petugas kayak kita dari DP tampilan harusnya terlihat, kelihatan. Karena petugas harusnya pakai ID card. Oh, ada DP ID card. DP ID card ada. Gantung-gantung gitu, Kang? Ada, dari orang kantor. Nanti juga petugas harus membawa surat tugas yang dikeluarkan orang kantor dari BPS wilayah setempat. Nah, kalau ID card itu kita boleh minta pada orang supaya nanti difoto. Karena di ID card itu ada barcode. Ada QR code, Ada DP QR code? Ada QR code-nya. Oh, di ID card itu ada QR code? Jadi langsung dicek, nanti kelihatan apakah sudah terdaftar atau belum. Oh, langsung dapat tahu dia itu petugas yang terdaftar atau tipu-tipu kan? Orang smartphone langsung canggih-canggih sekarang. Berarti aman sayang, aman. Aman. Nah, ini kan berarti di Susenas sobat tanya-tanya segala rupa banyak pertanyaan. Kira-kira berapa lama dang tuh waktu yang dibutuhkan supaya boleh selesai wawancara di satu rumah tangga? Berapa lama? Karena yang ditanyakan di Susenas sebenarnya kan lumayan banyak. Karena harus komprehensif ya, semua ditanyakan untuk memperoleh informasi yang valid, reliable dan juga semuanya tercakup di situ. Tapi kembali lagi kalau ditanya berapa lama, relatif kayak kita. Oh, relatif. Tergantung apa dang? Sebenarnya pertanyaan gampang-gampang karena ada di orang kehidupan sehari-hari. Tinggal mau jawab kok tuh. Tapi tergantung nanti. Biasanya tergantung jumlah anggota rumah tangga. Jumlah anggota rumah tangga, Kang. Berarti semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, semakin banyak pengeluaran kan? Banyak pengeluaran, betul, banyak pertanyaan. Banyak yang harus ditulis oleh petugas. Tapi walaupun agak banyak pertanyaan, agak lama, tetap mesti jawab dengan sebenar-benarnya, Kak. Supaya kan data yang pemerintah hasilkan itu berdasarkan kondisi yang sebenar-benarnya. Iya. Nah, berarti satu lagi kita mau tanya ini. Apa tuh? Yang jadi responden di Susenas dan siapa-siapa? Apakah semua warga atau ini cuma itu rumah sana Jo atau kita petamang ini Jo atau bagaimana, ada DP cara pilih bagaimana? Jadi karena namanya survei kan, survei sosial ekonomi nasional. Kalau survei ini agak berbeda dengan sensus. Kalau sensus orang cacat semua, kalau survei orang ambil sebagian. Ada DP namanya sampel. Jadi ibarat kata kalau kita masak ya di rumah kan. Di dalam satu loyang atau kuali ada bahan-bahan daging, tempe, bumbu, sayur dan lain-lain dimasukkan jadi satu, mau diaduk. Kan kalau mau tahu apakah masakan so asin atau belum, enggak semua kan? Yang rasa semua. Yang rasa semua dimakan. Oh iya, tapi sedikit cukup, rasa mewakili rasa satu loyang itu, satu panci itu. Oh betul sekali. Jadi nah itu nanti orang ada DP metodologi untuk pengambilan sampelnya. Tetap semua orang berkesempatan, tapi tidak semua orang terpilih menjadi sampel. Oh iya, oke. Jadi kalau mau rangkum sama dari Asis PB penjelasan ini Susenas ini penting sekali karena DP data itu penting sekali untuk menghasilkan kebijakan dari pemerintah untuk kesejahteraan di masyarakat. Jadi Bapak Ibu, Om Tante, Ses, Brur, Nyung, Nona semua, kalau baku dapat dengan orang petugas yang datang, petugas BPS yang datang memberdata di rumah, tolong kasih jawaban yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya, supaya tuh keputusan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat itu boleh tercapai. Apa kutanya Asis?
Marupa so lama orang ini dapat cerita. Lumayan ya, sudah semakin hangat ya suasananya. Kita pas lagi jemput ini. Kalau boleh begitu dulu Kang. Boleh kayak kita. Orang bahas-bahas susunas, nanti orang bakal dapat ulang di acara selanjutnya. Masih boleh jadi tamu ini. Giliran yang lain kayak kita. Nah pemirsa, nanti orang bakal dapat ulang di episode podcast selanjutnya yang pastinya ndak kalah span. Oke, begitu Jo. Sampai bakal dapat ulang. Dadah, bye-bye. Bye. See you.